Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salah satu nikmat yang wajib kita syukuri, Allah mengamanahkan keturunan kepada kita. Banyak orang yang merindukan keturunan, jangankan level kita, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, dikenal beliau diberi keturunan itu di usia yang sudah sepuh. Ya. Beliau istiqomah berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Alhamdulillah Allah beri keturunan di usia yang sudah tidak muda lagi. Makanya Bunda, kalau ada yang tua belum dikaruniai putra, tetap berharap dan berusaha. Ya. Siapa tahu Allah berikan seperti diberikannya kepada Nabi Zakaria. Ternyata Nabi Zakaria lebih hebat lagi. Di usia 125 tahun baru diberi keturunan. Dari orang Toskamana. Istrinya 95 tahun. Oh, jadi kalau ada Bunda baru 85 tahun, belum dikaruniai putra, masih berharap 95 tahun ke depan. Insya Allah ini uyut gaul namanya. Masya Allah, Masya Allah. Di dalam surah Al-Kahfi 46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak dan harta merupakan perhiasan kehidupan dunia. Apa perhiasan itu? Ya, papaes, rarangken saru orang Sunda mah. Kita pakai baju untuk menutup aurat, tetapi Bunda pakai tambahan aksesoris, itu zinah namanya. Artinya harta dan keturunan bukan tujuan hidup, tetapi Allah berikan sebagai zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Asa pantes kalau kita hidup dikaruniai keturunan. Iya. Bahkan keturunan biasa suka dijadi pembuka dalam obrolan, tergantung wajah kita layak masih tos gaduh sabariji putra atau tapi tos gaduh sabariji putu, eta teh berpengaruh Ibu. Pertarosan itu teh bukan sembarangan. Iya. Dan maknya bade naros ka ibu-ibu anu 85 tahun para tos gaduh sabariji putra da moal matak nambih deui singana. Artinya apa? Sungguh luar biasa zinatul hayatid dunya. Tetapi di ujung ayat ada kalimat wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta yang digunakan untuk beramal soleh dan keturunan yang dididik dengan pendidikan soleh, itulah harapan yang luar biasa yang kita harapkan baik ketika hidup di dunia ataupun di akhirat. Oleh karenanya, anak diberikan oleh Allah kepada orang tua bukan pemberian mutlak dan bukan milik kita. Buktinya banyak orang tua yang orang tuanya masih ada, anaknya sudah lebih duluan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti itu bukan milik kita. Iya. Tetapi anak itu merupakan amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang diberikan Allah kepada orang tua, yang pertama amanatul fitriyah, amanah kesuciannya, amanah fitrah ini Allah berikan kepada orang tua. Yang kedua, amanatut tarbiyah, amanah pendidikan. Amanah jasadiyah, fisik, dan amanah-amanah ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, amanah fitriyah. Allah berfirman di dalam surat 30 ayat 30 bahwa salah satu fitrah yang diberikan itu adalah nilai-nilai atau potensi keimanan dan keislaman, di mana manusia baik yang hari ini mukmin atau justru
mereka menjadi ingkar, tidak lagi beriman kepada Allah ketika di alam arwahnya Allah bertanya, alastu birabbikum? Bukankah aku ini pencipta kamu sekalian? Bukankah aku ini Tuhan kamu sekalian? Semua manusia menjawab, qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi bahwa kau yang telah menciptakan aku, yang memberi rizki kepada aku, yang memberikan petunjuk kepada aku. Tapi begitu lahir ke dunia, fitrahnya itu la tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa mengubah terhadap fitrah kecuali faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Lingkungan yang paling dekat, lingkungan di rumah tangga atau di keluarga. Pendidikan yang paling dekat, yang paling dominan adalah pendidikan dari orang tua. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, al-ummu madrasatul kubra lil aulad. Ibu ini merupakan tempat belajar yang besar untuk anak-anaknya. Bayangkan ibu, dari mulai belajar bicara, yang ngajarin siapa? Ibunya. Ibunya. Iya. Seorang Sunda mah belaan cacadelan teh Depi. Iya, betul. Betul kan? Betul, Pak. Orang tua menyesuaikan. Dan anak alhamdulillah yang paling paham bahasa anak itu adalah ibunya. Kemudian al-ummu ustadzatul aula lil aulad. Ibu ini merupakan guru yang utama untuk putra-putrinya. Oleh karenanya tuntutan pembelajaran kepada putra-putri kita mutlak pada dasarnya kewajiban orang tua. Lalu pertanyaannya, apa pendidikan dan pengajaran yang harus lebih didahulukan kepada putra-putri kita? Iya. Ibu, saya masih ingat ketika ibu ngajak ngobrol bayi di Sunda, masih teringat hau hakeng. Padahal yang dimaksud Allah agung. Allah yang maha agung. Tetapi kan anak belum bisa, cukup we au akeng budak teh ngerti karena di situ ada nilai ruh. Ya. Nah, sampai begitu kita lihat dalam Al-Qur'an, maka yang pertama kali wajib ditanamkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kadang-kadang kita lupa. Iya. Apa dulu yang diajarkan kepada putra-putri kita? Padahal kalau kita lihat bagaimana tahapan pendidikan seorang hamba Allah yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Insya Allah Bunda tahu semua ya? Tahu ya Bun? Surat Siapa? apa coba Bun? Lukman ya? Lukman. Kenal Lukman? Kenal tetangga Abdi, anak saya juga ada. Ya Bun. Itu luar biasa. Bagaimana kalau kita simak di dalam Al-Quran surah Luqman dari mulai ayat 12 sampai ayat 16. Insya Allah lengkap banget panduan kurikulum pendidikan orang tua terhadap anak. Yang pertama, Luqmanul Hakim mengawali pendidikannya itu bukan mengajar kepada anaknya, melainkan ibda bin nafsi. Dimulai dari dirinya sendiri. Mencontohkan. Mencontohkan. Lihat di dalam ayat 12-nya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman. Anishkur lillah. Agar Luqman bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah berarti memberikan contoh juga kepada keturunannya bahwa ayah bundanya itu
hamba Allah Subhanahu wa taala, dan punya anak pun bukan pilihan, Bu. Pernahkah Ibu bermimpi punya anak wajahnya seperti itu? Tidak. Belum. Persis seperti anak juga tidak bermimpi akan punya ibu wajahnya seperti ini. Iya. Tetapi sengaja Allah berikan ibu bukan pilihan anaknya, anak pun bukan pilihan Ibunya. untuk apa? Kita tanya Az-Zariyah 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia beribadah kepada Allah. Ketika orang tua penuh dengan rasa syukur, mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah, ini adalah ruh pendidikan. Ruh daripada pendidikan itu harus diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya teori tauhid yang diberikan kepada putra-putri kita, tetapi perlihatkanlah sikap bertauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syukurnya kita kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya kesyukuran itu kembali manfaat kepada pelakunya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, Allah mah teu butuheun kana syukur kita. Iya. Allah maha kaya dan maha terpuji. Pak Kiai, tadi memang disampaikan bahwa kita itu harus memberikan contoh kepada anak-anak. Nah kalau kita lihat dari anak yang kecil ya Pak Kiai ya, yang masih entah dari usia berapa ataukah dari dalam kandungan atau gimana ya, kita sudah mulai menanamkan ketauhidan ini kepada anak-anak kita. Gimana sih caranya Pak Kiai? Ya. Ini untuk anak-anak yang masih kecil gitu ya, kan kalau dalam pikiran kita mereka belum mengerti ya. Nah itu gimana caranya Pak Kiai? Justru kita melihat kenyataan yang berbalik. Antara orang tua dengan anak, biasanya lebih hebat anak-anak. Iya. Ketika berdebat dengan temannya, Bu. Sok bejakeun ka bapak saya. Bejakeun ka aki saya. Lamun anak udah kepepet, sok bejakeun ka Allah. Oh. Udah. Angkat tangan. Angkat tangan. Padahal dia belum mengerti. Sebetulnya bukan tidak mengerti. Begini. Begitu bayi lahir, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan manusia dari rahim itu, begitu keluar la ta'lamuna syai'a. Tidak mengetahui apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Coba upamitos apal jajanan riweuh, coba keur ngalahirkeun kudu ngudag-ngudag budak. Yang jajan. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian yang pertama kali diberikan oleh Allah ketika lahir as-sam'a, pendengaran. Pendengaran. Belum penglihatan. Iya, iya. Maka walaupun diperdebatkan kekuatan dalil ini, insya Allah kita tidak hendak memperdebatkan, tetapi kalau kita lihat daripada esensinya, dianjurkan begitu lahir dikumandangkan azan di telinga kanan. Kenapa? Karena di dalam kalimat adzan di situ ada kalimat tahlil, takbir, memperkenalkan siapa Allahnya, Tuhannya, memperkenalkan siapa nabinya. Itu luar biasa. Bahkan saya pernah baca di dalam salah satu kitab, namanya Kitab Minhajul Muslim, salah satu hikmahnya itu melindungi bayi dari gangguan Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu jin ifrit yang kadang iseng. Anak itu jatuh tidak, tetapi kadang-kadang ada seperti memar atau biru. Nah maka salah satu hikmah dikumandangkan azan itu untuk apa? Untuk menanamkan nilai ketauhidan, jangan sampai begitu lahir keburu mendengar hal-hal yang lain. Memang kalau dulu mengarah budak henteu borangan, dulu pernah ditenyrag, Bu. Ditenyrag teh kumaha? Ditenyrag itu belum kealaman sama Teh Depi juga, begitu lahir itu dimasukkan ke ayakan lalu dipukul-pukul biar anak itu nggak kaget. Oh. Nah itu apa? Maksudnya kan
supaya apa? Supaya anak itu tertanam nilai keberanian hanya karena Allah, bukan ditenjerag tetapi dikumandangkan azan. Masuk, bukan berarti ngajak sholat kabudak karena belum. Wa ja'alalkumus sam'a wal absar, kedua penglihatan. Maka untuk mengajarkan ketauhidan, setelah anak bisa melihat, maka apapun yang dia lihat hubungkan dengan ketauhidan. Anak suka dengan warna-warna yang menarik. Misalkan binatang, seekor binatang yang sering kali menjadi favorit nyanyian anak-anak, kupu-kupu yang lucu. Jangan hanya dilihat lucu dari sisi warnanya, tetapi siapa yang menciptakannya. Apa yang anak lihat itu jauh lebih membekas dibandingkan dengan apa yang dia dengar. Sehingga ketika anak melihat keindahan warna, keindahan makhluk Allah, hubungkan. Nah, semua yang kamu lihat ini, atau dengan bahasa bagaimana, silakan ibu lebih pandai untuk memilih bahasa yang cocok dengan anak di usia dini. Hubungkan, semua itu adalah ciptaan Allah. Oh, artinya ketika anak-anak masih usia dini itu kita harus banyak memperkenalkan Betul. kepada Allahnya sendiri. Betul. Gitu. Oh, iya. Pahamkan siapa Allahnya. Iya. Sampai di dalam surah Al-Waqi'ah, ketika seorang petani melihat padi yang tumbuh, itu saja diingatkan. Aantum tazra'unaha am nahnuz zari'un. Itu kan bisa dijadikan salah satu metode bagaimana ketika anak-anak melihat hijaunya rumput atau indahnya bunga, terus dikembalikan kepada siapa yang menciptakannya. Iya. Betul. Hari orang kadang-kadang sok disingsiunan, anu poek awas jurig. Makanya anak itu justru jadi hilang nilai ketauhidannya. Iya. Takutnya sama jurig, bukan Betul. takut sama Allah. Lihat, ya. ibu bisa dibaca lagi di dalam surah Asy-Syu'ara. Di dalam surah Asy-Syu'ara dari mulai ayat 78 sampai 86 itu rinci banget. Kenalkan siapa yang menciptakan. Dengan apa? Ketika melihat ciptaannya. Ya. Sehingga nanti akan lebih membekas. Nah, banyaknya anak-anak sulit diajar tauhid karena kita juga yang tidak menyentuh pendidikan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, PR berarti Bu buat semuanya ya, buat kita semuanya. Nggak apa-apa lah Bu kalau yang udah lewat anak-anaknya udah gede-gede, udah sekarang cucunya aja ya. Baik, Bun, yang mau tanya boleh silahkan. Yuk, siapa? Ibu sebentar. Iya, Teteh dulu ya. Mangga silahkan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yati, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Apa yang harus dilakukan seorang ibu yang sudah berusaha menanamkan ketauhidan kepada anaknya, tapi masih anaknya belum bisa sesuai apa yang diharapkan oleh seorang ibu itu gitu. Seitu aja. Anaknya sudah besar gitu Bu? Ya, Oh sudah iya. besar Baik. gitu. Udah agak dewasa. Udah dewasa ya? Mangga. Itu aja yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gimana Pak Kiai? Sikap orang tua yang menurut perasaannya, jujur. Iya, Menurut perasaannya, perasaan orang tua. Iya. Kita teh udah semaksimal mungkin, walaupun belum tentu dianggap maksimal versi Al-Quran. Ada ya? Pak Kiai Betul. ya? Di Kan Al-Quran kita itu. yang suka merasa, dah urang teh geus kurang kumaha, geus pukul lo bakene kurang kumaha. Kurang keneh Bu gitu ya. Begitu kan? Salah satu yang harus diubah, rasa sudah sempurna menanamkan ketauhidan dari diri kita. Itu dulu. Artinya orang tua ini harus selalu merasa kurang memberikan pendidikan Betul. yang cukup kepada anak-anaknya. Nah, di situ akan terasa habis kesabaran kita, Bu. Ketika kita merasa geus kurang kumaha. Nah, Iya. ini salah satu penyakit yang harus kita bongkar, geus kurang kumaha.
Padahal orang teh loba kurangna. Iya. Betul kan? Iya. Oh. Ibu ke suami, bapak, mama teh kurang kumaha. Lamun dientengan mah ku salaki tah mama teh loba kurangna teh ieu. Bingung kan? Iya. Atau sebaliknya loh Pak Kiai, ada juga orang tua yang begini ketika melihat anak-anaknya sudah besar ya Bun, misalnya 17, 18 tahun, dia sudah merasa cukup. Ya. Cukup sudah, karena anak mereka sudah dewasa dianggapnya begitu. Ya sudah biarin aja mereka belajar sendiri, iya nggak Bun? Kan suka begitu, iya tuh kan ibu-ibu kayak gitu. Betul. Ternyata pendidikan ketauhidan orang tua terhadap anak itu sampai kapan? Sampai meninggal dunia, Bu. Ketika anaknya mau meninggal dunia saja, lagi sakaratul maut, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa ketauhidan itu bukan hanya dari mulai usia dini atau dari lahir sampai dewasa, tapi terus bimbing arahkan. Bagaimana pendidikan ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada para putranya. Bagaimana perhatian Nabi Yakub kepada putra-putrinya terutama di dalam ketauhidan. Makanya Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Imamul Muwahhidin. Pimpinannya atau imamnya orang yang bertauhid. Karena terus mengajarkan ketauhidan kepada istri, kepada anak-anaknya sampai usia dewasa, bukan hanya di waktu anak kecil. Apalagi Nabi Yakub. Am kuntum syuhada'a, apakah kamu menjadi saksi idh hadhara Yaqubal mautu, ketika sakaratul maut datang kepada Nabi Yakub. Berarti ini sudah titik penghabisan pendidikannya, Pak, Bu. Iya. Ini Nabi Yakub ketika sakaratul maut, idh qala li banihi, ketika beliau berkata kepada putra-putrinya. Kita kebayang orang tuanya sedang sakaratul maut, anaknya berkumpul, apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, pesan kepada putra-putri, kepada para putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati. Ada orang kadang-kadang sok perhatian urusan makan daripada ibadah. Iya, betul. Lebih hariwang lamun budak candahar. Padahal sampai hari ini kita belum pernah melihat anak menangis karena hayang ibadah. Paling juga kalau lapar, mau makan, mau jajan banyak. Tapi kekhawatiran kita lebih cenderung khawatir urusan makannya, walaupun itu tetap harus bagian daripada perhatian kita. Tetapi ingat, Nabi Yakub ketika sakaratul maut saja yang dikhawatirkan takut putra-putrinya tidak lagi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingatkan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati. Subhanallah, karena pendidikannya maksimal, para putra Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Keren banget itu. Luar Nikmat biasa, luar maut biasa. kayak ibu melihat putra-putrinya sudah tidak lagi ada kemusyrikan di dalam beribadah kepada Iya. Allah. Artinya gini Bun, mungkin kita harus kembali lagi introspeksi kepada diri kita sendiri ya. Ternyata belum cukup kita memberikan atau membekali pendidikan ketauhidan ini kepada anak. Jadi harus kita yang disalahkan dong kalau begitu ya. Biar kita lebih semangat lagi untuk memberikan pendidikan sampai itu tadi akhir hayat kita. Akhir hayat. Masya Allah.